Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sugeng Riyadi SHMH. Saya sebagai dosen tetap pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Ekonomi Humaniora dengan NIDN 0620117501. Adapun pendidikan saya itu S1 saya selesaikan pada tahun 2000 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian S2 saya selesaikan pada tahun 2011 di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kemudian S3 saya selesaikan pada tahun 2024 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Izinkan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan dan mendeskripsikan pengajaran mata kuliah ilmu negara, yaitu dengan identitas mata kuliah, yaitu ilmu negara, SKS-nya 3, kemudian sifatnya wajib dan diberikan pada semester 1. Capaian yang diharapkan yaitu mahasiswa menguasai teori-teori umum tentang negara pada umumnya, serta mampu menggunakan teori-teori umum tentang negara tersebut untuk mengembangkan ilmu hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Kemudian metode yang saya gunakan dalam pengajaran ini adalah brainstorming and discussion, yaitu menstimulus mahasiswa agar lebih interaktif, kreatif, kritis dengan komunikasi dua arah sehingga pembelajarannya ini akan efisien dan juga akan lebih baik. Adapun metode penilaian yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan rubrik penilaian 20% untuk tugas terstruktur, 40% untuk ujian tengah semester, dan 40% untuk ujian akhir semester. Berikut ini bisa disaksikan perkuliahan kami dengan mahasiswa. Semoga perkuliahan ini menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mahasiswa program studi ilmu hukum. Untuk itu perkenalan lebih dahulu. Jadi saya namanya Sugeng Riyadi, satu tim dengan Bu Kartika Wingkar sebagai pengampu mata kuliah ilmu negara. Itu saudara mengetahui bahwa kontrak belajar, karena ini pertama kali ya. Nah, sebelum masuk ke perkuliahan kita, karena kita mendapatkan jam pertama yaitu jam 7.30, kita kasih speller mau berapa, 10 menit atau 15 menit. Jadi sebelum ke memberikan RPS, saya memudahkan komunikasi sehingga nanti apabila perubahan-perubahannya cepat diberitahukan sehingga nanti mahasiswa tidak menunggu terlalu lama. 30 kebanyakan ya, jangan 30 menit ya, 15 menit. Jadi kalau saudara nanti jalan kemana atau lihat, oh saya ngerti, oh ini namanya siapa namanya. Baik, saudara-saudara semuanya, setelah saya menjelaskan RPS, kemudian sekarang kita akan masuk ke materi pertemuan pertama, yaitu pengantar. Jadi istilah ilmu negara itu kan ada dua, ilmu dan negara. Apa itu ilmu? Ilmu itu berarti sistem pengetahuan, ya, knowledge, science. Jadi tidak semua pengetahuan itu ilmu, tetapi kalau ilmu itu adalah sebuah pengetahuan
yang kemudian disusun menurut bagian-bagian, kemudian terstruktur sehingga bisa dibahas secara menyeluruh. Itu namanya ilmu, ya. Jadi lebih dipermudah, ya. Selanjutnya kita lihat kata yang kedua, negara. Apa itu negara? Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Ini negara, dan negara ini adalah organisasi yang tertinggi karena mempunyai suatu kedaulatan. Ya, jadi tidak boleh ada organisasi yang melebihi negara. Jadi kok ada preman yang kemudian organisasi preman bisa mengalahkan negara, ya berarti ini negaranya tidak ada. Kalau kayak gitu negara tidak hadir, padahal negara itu adalah organisasi yang tertinggi. Jadi tidak boleh ada organisasi di bawah negara yang bisa mengendalikan atau mengalahkan negara. Nah, itu secara sederhana begitu. Lanjut, kita akan lihat padanan kata, ya, padanan kata ilmu negara. Jadi ilmu negara itu padanan katanya itu theory of state, the general theory of state, ya, atau juga political science. Ini kalau kita melihat pustaka-pustaka yang berbahasa Inggris, di situ theory of state, ya, atau the general theory of state atau political science. Kemudian kalau bahasa Prancis, ya, bahasa Prancis itu teori d'etat. Itu benar apa enggak itu ucapannya begitu? Saya belum belajar bahasa Prancis, ya. Kemudian kalau bahasa Jerman itu, kalau di tulisan-tulisan pustaka Jerman itu Stadtleer, ya. Atau bahasa Inggris, bahasa Belandanya ya Stadtleer, gitu, kira-kira begitu. Itu padanannya, ya, padanan kata. Sekarang tugasnya, tugas ilmu negara. Apa itu tugasnya? Menyelidiki dan mempelajari sifat hakikat, hal ihwal dan seluk-beluk tentang negara dengan segala sebab musabab, segala masalahnya, segala aspek-aspeknya, termasuk asal-usulnya, sejarah perkembangannya, organisasinya, fungsinya, peranan dalam arti kehidupan umat manusia. Jadi nanti kita akan mempelajari selama semester ini aspek-aspeknya itu tadi. Jadi apa sih hakikat dari negara itu apa? Nah, nanti kita akan jelaskan itu pada pertemuan kedua. Kemudian juga hal ihwal, seluk-beluk negara. Jadi kita akan bicara tentang negara dalam pengertian umum, ya, seluk-beluk tentang negara, isinya apa, tentang apa, ya, apa yang disebut negara, unsur-unsurnya apa saja, bagaimana terjadinya, asal-usulnya. Nah, ini bagian-bagian yang merupakan objek dari ilmu negara. Jadi tugas ilmu negara semacam itu. Jadi kita lihat itu nanti sama-sama kita pelajari bersama-sama. Kemudian segala masalahnya dan aspek-aspeknya. Ya, masalah negara kan banyak sekali. Karena negara itu adalah kekuasaan, ya, organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi, itu negara. Maka di situ kita juga akan mempelajari. Kemudian bagaimana tentang
pemerintah, tentang rakyat, tentang lembaga-lembaga. Nah, kita akan mempelajari secara umum, tapi kita tidak akan ngomong atau berbicara satu-satu negara. Ya, umpamanya saya ngomong tentang lembaga perwakilan, ya berarti semua lembaga perwakilan yang dimaksud. Di sini kita bisa nanti mencontohkan umpamanya DPR, mencontohnya umpamanya parlemen di Inggris, mencontohkan umpamanya ada senat di Amerika Serikat dan lain sebagainya, ya, dengan segala seluk-beluknya. Kemudian kita juga akan mempelajari nanti sebuah sistem, ya, ada sistem pemerintahan, itu juga kita pelajari. Bentuk-bentuk negara kita juga akan mempelajari. Ya, kita nanti akan melihat bahwa kalau dari sistem pemerintahan, ini pemerintahan yang berkuasa, yang menjalankan kekuasaan siapa? Nanti kan kita akan mempelajari ada sistem monarki, ya. Ada monarki absolut, ada monarki konstitusional. Ya, kalau monarki absolut, maka yang berkuasa, yang memerintah adalah ya raja. Ya. Nah, kalau pemerintahan yang konstitusional itu bagaimana? Ya, monarki konstitusional. Ya tetap kalau monarki konstitusional di situ sudah jelas bahwa sistemnya monarki, kepala negaranya adalah raja dan turunan-turunannya. Tetapi tetap di situ ada sebuah konstitusi yang disepakati oleh rakyatnya. Nah, sehingga nanti pemerintahannya biasanya menggunakan pemerintahan parlementer. Contohnya mana? Ya contohnya Inggris. Contohnya lagi di mana? Ya contohnya lagi umpamanya Malaysia. Ini seperti itu. Ya. Kemudian banyak sekarang. Belanda itu juga kita bisa mencontohkan itu. Mana lagi Pak? Ya, sekarang bisa lihat Jepang. Ya, Jepang juga sudah semacam itu. Ya. Nah tadi ada juga nanti yang sistemnya adalah sistem pemerintahannya parlementer, ya, sistem parlementer. Siapa yang berkuasa? Ya parlemen. Kepala negaranya siapa? Ya tergantung. Bisa juga presiden, bisa juga yang lainnya. Ya. Contohnya umpamanya yang presiden mana Pak? Ya, yang kepala negaranya presiden, tetapi kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. India, ya. Contohnya India. Karena kita nanti akan melihat berbagai macam contoh-contoh sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia. Ya. Kemudian sejarah perkembangannya, kita akan melihat sejarah perkembangan negara. Karena negara itu seperti manusia. Jadi kadang-kadang lahir, berkembang, bubar, nanti timbul negara baru lagi. Ya umpamanya kita lihat contoh aja kita di Indonesia. Di sini, ya Indonesia baru kapan? Baru tahun 45. Sebelumnya apa? Ya sebelumnya adalah kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu juga silih berganti. Kalau kita baca sejarahnya, ya dulu kan ada Mataram kuno. Setelah Mataram kuno kemudian pindah ke Jawa Timur, ya. Kemudian nanti ada kerajaan lagi di sana. Ya. Kemudian dari kerajaan itu ada wangsa kan, ada wangsa Sailendra. Kemudian habis itu berkembang lagi itu yang rajanya Erlangga. Ya. Setelah itu kemudian berkembang ada yang namanya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri kemudian dikalahkan oleh Singasari. Singasari kemudian kalah lagi oleh Kediri. Setelah Kediri datanglah Kubilai Khan ke sini, ya, dengan bala tentaranya. Jadi memang sangat luas sekali, ya, sangat luas sekali.
Lanjut. Nah, cara bekerjanya, ya, cara bekerja ilmu negara. Ya, ilmu negara itu kan ada metodenya. Penyelidikan ilmu negara itu ditentukan oleh dua kerangka kerja. Pertama, kerangka susunan strukturil, sistematika ilmu negara. Ya, sistematika ilmu negara. Kemudian kerangka susunan fungsionil atau metode. Jadi metode, ya. Jadi metode bekerjanya ilmu negara. Nah, kalau susunan ilmu negara ini sebenarnya sudah dibikin oleh Bapak Ilmu Negara, ya, Bapak Ilmu Negara. Kita lihat Bapak Ilmu Negara siapa itu kan? George Jelinek, ya, George Jelinek. Jadi George Jelinek itu adalah orang yang pertama kali membikin ilmu negara dengan sistemnya yang sangat menyeluruh. Nah, ini dari sisi Bapak Ilmu Negara tadi. Oke, kembali ke sistematika, gitu ya. Apa itu sistematika ilmu negara? Sistematik merupakan strategi kerja. Ia menyusun tata rencana kerja yang lengkap dari bahan-bahan yang ada, merangkai fakta-fakta, fenomena-fenomena, persoalan-persoalan menurut hubungan dan urut-urutan yang wajar, bagian demi bagian untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan mantap mengenai sifat hakikat serta ikhwal, bentuk, corak, seluk-beluk negara. Ilmu negara akan membahas tentang ikhtisar sifat hakikat negara. Nah, ini tergantung kepada keberangkatannya, mau didekati dari sudut mana, ya. Saudara nanti akan mendapatkan suasana yang berbeda kalau membaca bukunya MacIver sama membaca bukunya Hans Kelsen. Kalau Hans Kelsen itu dari sudut yuridis, ya, dari sudut yuridis. Tapi kalau saudara membaca bukunya MacIver itu dari sudut sosiologis. Nah, ini tentu sangat berbeda sekali. Nah, kalau saudara membaca kedua-duanya, maka saudara akan memperoleh perspektif yang menjadi lengkap, ya, karena dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini sistematika, ya, sistematika. Kemudian metode ilmu negara. Ada dua metode, ya, yang banyak digunakan, metode deduksi, kemudian metode induksi. Tapi juga ada yang metode perbandingan, yaitu metode dialektis. Apa itu metode deduksi? Metode ini digunakan oleh Plato dalam membahas tentang ilmu negara. Jadi sifatnya itu renungan, ya. Sifatnya itu adalah idealisasi. Jadi negara yang baik pastinya seperti ini, seperti ini. Itu metode yang digunakan Plato, ya. Nah, nanti akan berbeda metode yang digunakan oleh muridnya yang namanya Aristoteles. Nah, kalau Aristoteles itu berdasarkan pada kenyataan. Jadi metode induksi sama metode sejarah. Nah, ini kan berbeda, ya. Nah, ini coba kita lihat metode yang deduksi tadi, ya. Hasilnya itu kurang memuaskan karena bersifat spekulatif. Jadi sifatnya kan dalam angan-angan, ya. Idealisasi menurut pemikiran, ya. Menurut pemikiran, oh, negara yang ideal mestinya begini, itu kan teorinya begitu, ya. Tapi kalau kita lihat
di lapangan itu kan berbeda, tidak seperti itu. Nah, kemudian metode induksi. Metode ini lebih tepat digunakan dalam ilmu negara dibanding metode deduksi. Sekalipun demikian penggunaannya juga harus hati-hati, ya. Apa sebab? Ya sebab ilmu negara bekerja dengan bahan-bahan dan situasi-situasi yang di setiap tempat, setiap waktu dapat berbeda-beda dan berubah-ubah. Nah, karena apa? Ya termasuk ilmu kemasyarakatan. Berbeda kalau ilmu alam. Ya, kalau ilmu alam lebih mudah metodenya. Nah, maka dengan itu harus hati-hati, jadi tidak bisa digeneralisir. Nah, negara pada hakikatnya adalah proses yang panjang dari sisi waktu. Nah, sehingga tepat pula menggunakan metode observasi, perbandingan, dan dialektis. Nah, ini kira-kira pertemuan pertama demikian ya materinya yang dapat saya sampaikan. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amal Fakih, asal Desa Sokoran Solo, Kecamatan. Oh, dari Brebes. Oh ya, lumayan ya dari sini. Nama saya Yuna dari Kabupaten BA, Desa Ketanggungan, asal dari Cilacap, Purworejo. Saudara-saudara juga selaku mahasiswa juga harus saling kenal ya. Untuk mengampu sebelum UTS, ujian tengah semester. Tapi bisa juga nanti saya mengharapkan tidak ada yang kosong ya. Jadi kalau dosennya berhalangan nanti bisa dihandle oleh timnya. Ilmu negara kita deskripsikan singkat. Kuliah ilmu negara itu adalah mata kuliah wajib. Apa yang akan dibicarakan selama 1 semester, ilmu negara menekankan hal-hal yang bersifat umum, menganggap negara sebagai bentuk umum, dan negara dalam pengertian abstrak, dalam pengertian umum. Jadi kalau umpamanya saya umum karena ini sifatnya teoritis ya. Nah, ini menjadi mata kuliah dasar sebelum mempelajari kuliah yang lain. Dalam hal ini hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Peristilahan ilmu negara, ruang lingkup ilmu kenegaraan, sistematika ilmu negara, metode ilmu negara. Selanjutnya pertemuan yang kedua, kita akan memperbaiki negara. Mengapa kita harus tunduk pada negara? Yuridis ya. Apa itu negara? Apa yang disebut dengan negara itu? Hakikatnya apa? Teokratis, teorian ya. Jadi teori teokratis. Di situ juga nanti akan dibagi-bagi lagi, ada beberapa, tapi secara umum demikian. Teori terjadinya negara. Tipe-tipe pokok negara berdasarkan sejarah. Kita belajar negara Timur Purba zaman dulu, umpamanya di China, menjelaskan juga negara zaman modern. Kedaulatan itu kekuasaan tertinggi ya, nanti akan dijelaskan teori kerjasama antar negara. Nah, negara dalam pengertian umum yang tadi sudah saya sampaikan dari garis besarnya topik-topik yang sedang kita bicarakan ya. Pustaka yang digunakan itu ada berapa? Ada sekitar 37. Nah, 37 di antaranya saja. Ilmu Negara, Profesor Abu Dawud Bushra, ini bukunya. Asas-asas
ilmu negara, buta huruf SH, The Spirit of Law, ya, punyanya Montesquieu. Ini teori umum tentang hukum dan negara. Kemudian ilmu-ilmu kenegaraan, studi perbandingan, dan lain sebagainya. Terserah nanti saudara-saudara yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Ya. Nah, 90%-nya dari mana? Dari baca buku, dari diskusi, ya, dari nulis, motivasi. Jadi yang belajar itu, saudara, dosen itu sifatnya adalah memfasilitasi, memotivasi, ya kadang-kadang tetap transfer ilmu. Tetapi ada pertanyaan terkait, nah ini dulu, siapa namanya? Untuk tugasnya sendiri itu apakah individu atau kelompok? Ya. Jadi tugas itu lebih baik nanti kelompok, ya, karena tugasnya apa? Tugasnya nanti bisa juga merangkum, setelah itu mempresentasikan, nanti bisa dikompilasi, bisa dijadikan buku. Nah, ya, jadi buku perkuliahan kan bisa keren itu ya. Jadi saya mau tanya Pak, Ya. itu apakah dari kami mahasiswa membagi sendiri memilih atau dari Bapak? Ya udah, nanti kita mulai 4, 5, 6 kelompok 2, 7, 8, 9 kelompok 3 dan seterusnya. Nah, kemudian apa namanya, RPS yang tadi sudah saya tulis. Oh, nggak ada. Nah. Sudah, kalau nggak ada. Untuk pertemuan yang pertama saya akhiri. Kemudian saya ingatkan kepada kelompok pertama, besok disiapkan. Pertama ya dibaca bukunya, kemudian dirangkum, dipahami, kemudian ditulis, kemudian dibikin PPT, besok dipresentasikan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran mata kuliah ilmu negara yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para mahasiswa semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Dadah. Ya.